Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Berita Kembang Lambe. Di edisi spesial hari ini di akhir pekan, saya sudah bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Nah, Pak Muklis, saya akan lanjutkan nih perbincangan kita tadi Pak Muklis. Kalau tadi Pak Muklis di segmen sebelumnya menyampaikan ada hambatan begitu ya, karena pemahaman yang kurang mungkin bagi masyarakat. Nah, ini yang sudah dilakukan sendiri oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri sendiri sejauh ini seperti apa ini? Jadi begini, dari awal pelaksanaan kegiatan PTSL ini sebenarnya sudah tidak melalui juga petugas yang melaksanakan pendataan ke lapangan, itu otomatis dia secara langsung bisa bertatap muka dengan masyarakat, para peserta. Sebenarnya sudah disampaikan mengenai kelengkapan, kemudian contoh-contoh, misalkan surat keterangan waris, pernyataan penguasaan fisik, itu sebenarnya sudah diberikan kepada masyarakat. Hanya saja mungkin ada terkait masalah beberapa hal yang menyangkut misalkan pemenuhan pembiayaan dan sebagainya, kan didanai di dalam APBN itu kan, yang dibiayai oleh APBN kan hanya kegiatan yang sifatnya dilaksanakan oleh operasional oleh staf-staf di kantor pertanahan. Hanya saja yang dibebankan kepada masyarakat misalkan pemasangan patok, ya, kemudian pemberian meterai, kemudian menunjukkan batas-batas tanah, dan itu perlu peran serta dari masyarakat itu sendiri, dan tentunya peran serta juga dari perangkat desa di desa. Kemudian terkait juga pemenuhan, misalkan seandainya nanti terkenal BPHTB, pajak, kemudian ada juga PPH, seandainya kena. Nah, ini pemenuhan ini kadang-kala menjadi masyarakat itu menjadi mengurungkan niatnya gitu, untuk bisa memenuhi keinginannya untuk mendapatkan sertifikat. Nah ini yang menarik Pak. Kebanyakan kan masyarakat itu pasti selain yang sudah disampaikan oleh Pak Muklis tadi, keluhannya adalah mengurus sertifikat itu sulit. Nah ini saya akan klarifikasi langsung ini ke Pak Muklis nih, mengubah statement masyarakat kalau pengurusan sertifikat itu nggak sulit gitu loh. Nah ini monggo, seperti apa ini menanggapi hal tersebut? Sebenarnya begini ya, upaya-upaya kita sebenarnya sudah cukup banyak melalui misalkan website, ya mungkin website di bpn.go.id dan sebagainya, termasuk masalah persyaratan dan sebagainya, di situ sudah jelas banyak dilaksanakan. Kemudian terkait juga misalkan di loket-loket pelaksanaan kita juga di kantor, gitu. Kita menyiapkan juga ada brosur-brosur yang harusnya bisa dibawa pulang gitu. Hanya saja mungkin masyarakat yang saya temui sendiri, ya umumnya kalau namanya petani yang memang hari-harinya, ya kesehariannya dia hanya bercocok tanam dan sebagainya, kadang-kadang merasa enggan dan seolah-olah sulit bertatap muka dengan pejabat BPN atau pegawai BPN. Ya, kadang-kadang hal itulah yang tidak berpengalaman untuk ngurus tanahnya sendiri. Padahal sebenarnya mudah begitu ya Pak Muklis? Diberikan kemudahan, SOP kita sudah jelas, syarat-syaratnya juga sudah disampaikan. Ya memang kalau seandainya mungkin saat sekarang ini mungkin Kabupaten Kediri masih kurang dalam rangka sosialisasi, tentunya ke depan kita akan lebih lagi kita giatkan lagi, karena tahun depan target kita menjadi lebih banyak juga. Oke, terima kasih Pak Muklis penjelasannya. Baik, pemirsa, sebelum saya akan lanjut perbincangan bersama Pak Muklis, ini ada satu berita di segmen akhir, ada satu berita dari Karesidenan Kediri yang sayang sekali untuk Anda lewatkan, dan ini dia beritanya untuk Anda. Bentuk masjid yang berada tepatnya di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Nganjuk ini sebenarnya seperti masjid-masjid pada umumnya. Namun jika diperhatikan lebih detail, terdapat banyak keunikan. Masjid ini dibangun dengan tetap mempertahankan budaya Jawa kuno yang masih kental dengan nuansa Hindu Budanya. Beberapa dinding pintu masuk masjid yang terbuat dari kayu jati itu juga menggambarkan wajah buto atau makhluk raksasa. Hal itu menandakan bahwa masjid ini masih kental dengan budaya Hindu. Masjid yang dibangun oleh Kiai Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo, yang tidak lain adalah waliullah atau wali Allah sekaligus umaroh yang pernah menjadi bupati pertama Nganjuk. Melalui peran tokoh inilah Masjid Al-Mubarok berdiri. Sejak pertama kali dibangun, kubah kuluk sudah menjadi perlambang utama. Masjid ini sudah diperbaiki 4 kali. Tetapi kubah serta arsitektur dan semua ornamen masjid di bekas ibu kota Nganjuk ini masih kental nuansa kunonya. Masjid ini ya seperti ada kejawennya itu, ada kejawennya itu.
itu kepercayaan itu, maka dari itu masjidnya ini tidak sama dengan masjid-masjid modern sekarang. Masjid kuno yang terletak sekitar 40 km dari pusat kota Nganjuk ini, dari segi bangunannya terdiri dari mimbar kayu jati berukir yang dibuat pada tahun 1758 Masehi, beduk tahun 1759 Masehi, atap mimbar tahun 1759 Masehi, dan gantungan beduk tahun 1760 Masehi. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan. Ya pemirsa, seperti itulah tadi berita-berita dari Karisidenan Kediri yang sudah kami suguhkan untuk Anda pemirsa setia JTV. Baiklah, saya akan melanjutkan ini perbincangan saya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri, Pak Muklis. Oke, Pak Muklis, kalau tadi sudah disampaikan begitu ya oleh Pak Muklis mulai dari hambatan, program yang sudah dijalankan. Nah, harapannya ini seperti apa ini ke depan, Pak Muklis? Ya baik, terima kasih. Ya, dengan adanya program ini merupakan program percepatan strategis yang secara nasional, ya tentunya karena saya yang berada di posisi di Kementerian Atr BPN diharapkan karena ini merupakan program nasional sehingga paling tidak mungkin dengan adanya surat keputusan atau surat ini keputusan bersama antara 3 menteri yang kebetulan baru diluncurkan pada tanggal 22 Mei 2017 ini diharapkan benar-benar bisa dapat ditindaklanjuti ke depannya sehingga beban-beban masyarakat yang dirasakan mungkin masih berat itu menjadi tidak ada kendala kembali sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Saya kira mungkin kemungkinan ke depan lagi tentunya masyarakat akan lebih antusias karena dengan adanya program sertifikat ini kan bisa menjamin kepastian hukum. Benar. Atas tanahnya masyarakat khususnya di Kabupaten Kediri. Oke, luar biasa. Nah ini Pak, di segmen akhir, nah ini mungkin ada yang ingin disampaikan juga ini kepada masyarakat Kabupaten Kediri mengenai paradigma yang mungkin selama ini pengurusan sertifikat ini loh susah. Nah ini bisa disampaikan kepada pemirsa, monggo. Jadi jangan segan-segan kepada Bapak Ibu sekalian khususnya masyarakat ya Kabupaten Kediri agar supaya datang sendiri kalau perlu, datang sendiri tanyakan. Okay. Ya, tanyakan kepada di loket informasi itu mengenai apa yang menjadi persyaratannya. Kami terbuka lebar untuk memberikan penyuluhan, memberikan kepada Bapak Ibu dan tentunya kemudahan karena dengan semangat kami memberikan kemudahan, memudahkan masyarakat agar bisa memperoleh sertifikat tanahnya. Silahkan datang sendiri. Setiap jam kerja kami akan melayani dengan baik. Terima kasih. Ya pemirsa, seperti itulah tadi obrolan saya bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Nah ini bagi Anda pemirsa JTV, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri, bahwa sudah disampaikan tadi oleh Pak Muklis, pengurusan sertifikat itu sebenarnya tidak sulit. Dan juga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri ini siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Kembang Lambe akhir pekan selanjutnya.